K-Plug adalah suatu alat yang dapat difungsikan sebagai sound card maupun in-ear monitor system. Bagaimana tapi cara meroutingnya? Simak video ini. Halo, saya John Christopher, selamat datang di YouTube channel Belajar Sound. Hari ini kita akan membahas bagaimana cara merouting K-Plug agar dapat digunakan sebagai rekaman maupun in-ear monitor system. Yang saya ketahui, K-Plug adalah produk lokal yang sangat terjangkau. Oleh karena itu, banyak musisi yang punya. Oke teman-teman, jadi ini adalah perangkat K-Plug versi 1C. Nah, kita dari kotaknya kita dapat ada kabel power, USB ke DC, K-Plug-nya itu sendiri sama kertas panduan. Untuk K-Plug-nya ini yang versi 1C, dia itu ada dua input A dan input B. Nah, ini input A, input B. Terus di kirinya ada power, terus di kanannya ada monitor out, terus ini ada headphone out, volume headphone-nya, sama ini ada kabelnya ini kabel TRRS nih. Nah, ini kabel yang nanti dicolok ke smartphone yang digunakan. Untuk routing yang biasa, ini ada, kita colok dulu powernya, lalu HP, ini masuk ke HP. Terus earphone. Nah, earphone ini colok ke sini nih. Nah, untuk sekedar latihan atau ngulik-ngulik biasa, misalnya gitar, keyboard, bass, drum elektrik, kalau misalnya malam hari latihan biar nggak berisik, ya tinggal colok ke input B atau A. Nih, dari gitar atau bass atau apa. Ini untuk ngulik-ngulik. Putar lagu dari HP, colok kabel bawaannya. Terus earphone ke sini, alat musik kita ke input A, terus ada power. Nah, kalau untuk cover, yang dicolok ini akan jadi HP utama untuk ngerekam. Cover biasa kan pakai video juga kan? Nah, jadi ini di set untuk video. Lalu kita pakai HP lain atau sumber lain untuk muter lagu yang kita cover. Kalau A ini alat musik kita, B buat cover kita pakai sumber lain. Diatur supaya nanti pas kita tes dulu di HP biar nggak pecah. Nah, itu untuk cover. Nah, routingan berikutnya adalah untuk live in-ear monitor. Untuk in-ear monitor ada beberapa pilihan routing juga. Nah, yang pertama yang sederhana sekali, ini kabel yang tidak digunakan. Kita minta jalur dari vendor masuk ke K-Plug kita. Kita colok ke input A. Ntar kita atur sendiri volumenya. Apa yang kita dengar, kita minta ke vendor untuk urusin. Bass kegedean, drum kekecilan, dan seterusnya. Alternatif kedua untuk in-ear monitor. Misalnya kita pengen fleksibel mengatur monitor kita dengan lebih mudah. Misalnya kita main bass, input A, bass kita sendiri, input B, alat musik lainnya. Nah, tentunya ini butuh alat tambahan. Kita akan pakai namanya DI Box. Nah, DI Box ini akan jadi alat untuk mencabangkan atau menduplikat sinyal yang kita punya untuk ke K-Plug dan ke mixer. Ini dari bass atau alat musik apapun, masuk ke input. Outputnya masuk ke input A dari K-Plug. Lalu untuk ke mixer, kita pakai kabel lain. Untuk bass ke mixer. Nah, belum selesai. Ini baru alat musik kita ke mixer dan ke K-Plug. Selanjutnya, kita minta jalur yang sama, monitor untuk masuk ke K-Plug. Sistem begini, kita bisa atur level alat musik kita sama level alat musik teman-teman yang lain. Misalnya, kita main bass, nah ini drum, gitar, segala macam diatur. Kita minta dari vendor, terus kita atur level volume semuanya. Tambahan, kita manggung, pengen direkam. Ya udah, kita pakai HP tadi, kita colok ini kabel bawaan dari K-Plug itu. Sistem begini terlihat sedikit merepotkan, tapi sangat fleksibel. Mau kita kreatifnya routing, bisa. Nah, saya contohin routing terakhir yang termasuk paling kompleks. Jadi pernah saya pakai waktu itu saya manggung. Nah, waktu itu saya butuh monitor untuk sequencer dan keyboard. Nah, komponen dasarnya sama, K-Plug, kabel power, earphone. Untuk sistem ini saya pakai dua DI box. Satu DI box untuk keyboard. Keyboard masuk ke input. Lalu dari output masuk ke input K-Plug A. Dari sequencer, DI box juga, DI box sequencer masuk ke input. Lalu output dari DI box sequencer
masuk ke input B. A itu adalah keyboard, B itu sequencer. Konfigurasi ini saya nggak minta monitor dari vendor masuk ke keyplug, tapi saya minta pakai floor. Nah, jadi sekian dari routingan keyplug ini. Cukup rumit, cukup kompleks, cuman kalau diikuti pelan-pelan pasti bisa. Sampai di sini video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.